Gak jelas banget jualannya. Tobat, tobat. Para affiliate, halo, halo. Bertobatlah, bertobatlah. Aduh. Bro, what are you talking about, man? Selamat datang kembali di channel CGM11 Komputer YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas kejamnya dunia marketplace. Yang kita bahas kali ini adalah sebuah produk yang berbahaya. Produk ini jelas sangat menarik bagi orang biasa dan bagi orang awam. Wih, mantep banget. Tapi ketika mereka membelinya, dipastikan mereka pasti akan ketipu. Tidak banyak orang tahu gimana cara cek dalemannya. Karena mereka hanya bisa cek bagian luarnya aja. Kasihan banget sih, beneran kasihan. Yes, ini adalah produk yang aku maksud. Aku barusan membeli salah satu produk berbahaya ini, yaitu SSD eksternal 31 terabyte. Ingat, ini terabyte, bukan giga loh. Wah, apa-apaan ini, woi? Sampai detik ini aku juga nggak tahu apakah ada teknologi yang secanggih ini. Biar kalian semua nggak penasaran, aku buktikan dengan data ya. Nanti dari tes yang kita lakukan bisa terbukti apakah produk ini bohong atau tidak. Dari data yang kita kolek, data nggak akan bisa bohong. Jadi kita bukan asal klaim barang ini palsu, barang ini bohong, atau barang ini menipu kalian. Oke, gue lanjutin. Dari postingan yang dia jual itu sudah agak nggak masuk akal. Bayangkan aja, 31 terabyte dijual dengan harga di bawah 100 ribuan. Buat semakin memperjelas detail dalamnya, langsung aja kita coba review detailnya gimana ya. Dari first look-nya aja sudah tidak meyakinkan banget. Mereka hanya jual cuma memberikan satu dus, satu enclosure ya, enclosure dan satu kabel. Gak jelas banget jualannya. Gak ada merek, cuma ada detail ini ya, bahwa ini buat buka tutupnya enclosure, ya kan. Ini disegel sama dia. Gak perlu disegel juga. Nanti dalamnya juga bisa kita cek. Kalau secara fisik ya kayak enclosure biasa pada umumnya ya. Enclosure-nya ini enclosure SSD SATA M.2. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, terus ini ada yang Type-C-nya nih. Ya, Type-C-nya. Oh, Seperti yang saya bilang tadi, bentukannya adalah seperti sebuah enclosure ya. Memang enclosure dan ini nggak bisa dibuka, ada semacam kuncinya ya. Mungkin ini skrup yang disegel sama dia. Kalau kamu tanya enclosure-nya kayak gimana ini ya, keras. Bukan plastik ya. oh, Dari awal memang dicantumkan bahwa mereka menjual SSD dalam bentuk enclosure. Mereka tidak mencantumkan isinya apa, mereknya apa, punya serial number gimana, ya. Tidak ada kejelasan, tidak ada transparan sama sekali. Dari luar nih, kita sudah tidak bisa memastikan pabrikannya gimana, mereknya apa, ya. Tidak ada transparan ya, jadi cuma asal menjual 31 terabyte. Dari awal sudah jelas banget ya kalau sellernya tidak niat jualan. Even kalian kalau beli barang baru setidaknya minimal punya merek lah. Ini bukan sekedar formalitas tapi jaminan kualitas. Jangan ngawur loh. Ini apa? Tolong. Kalau skala masalah harga, kita akan bandingkan dengan HDD 8 terabyte dengan garansi resmi. Harganya tuh loh 4 juta, itu hard disk drive. Bukan SSD. Ini SSD yang diklaim 31 terabyte. Cuma di bawah 100 ribu. Sudah kesenjangan sosial ya, jelas ya. Jadi kalau kita bisa perkirakan kalau misalnya SSD pasaran, harusnya harganya sih bisa mencapai puluhan juta. Bahkan lebih ya, kalau di-convert menjadi SSD, bukan HDD. Ini HDD 8 tera loh. Itu harganya 4 jutaan, ini cuma di bawah 100 ribu. Harganya sudah jauh murah, harganya nggak masuk akal. Harganya terlalu murah gini biasanya jadi indikator bahwa produk ini bermasalah. Ya kayak umpan jebakan biar kamu bisa terpancing terus beli. Ya jadinya rugi besar. udel kuda. Kita akan lanjut pengecekan ke dalam komputer. Apakah benar 31 tera atau gimana? Kita bisa cek ya, yang tercantum adalah sekitar 29 tera. 29 terabyte. Jadi mungkin 2 teranya mungkin ya lagi jalan-jalan mungkin ya. Berarti 29 tera. Tercantumnya 29 tera. Aduh, aku mulai percaya. Aku mulai percaya. Tolong. Tapi saran saya jangan langsung percaya. Kapasitas besar ini kemungkinan besar palsu atau dimanipulasi. 31 terabyte untuk SSD M.2.
faktor yang sudah terlihat bahwa barang ini kurang meyakinkan. Bisa jadi ini adalah trik yang sering dipakai oleh penipu untuk membuat produk mereka terlihat benar, alias sampah. Oh, SSD ini memang langsung dikenali oleh Windows tanpa perlu instalasi driver tambahan. Tapi jangan senang dulu, ini tidak menjamin keaslian produknya ya. Karena banyak perangkat USB yang memang plug and play, jadi fitur ini ya bukan jadi jaminan kualitas. Hati-hati teman-teman. Kita akan memperjelas dengan data lagi. Seperti kita tahu standarnya SSD itu kecepatan baca tulisnya itu di antara 300 sampai 900 lah, 900 MB per second. Itu standarnya. Bahkan bisa lebih ya kalau standarnya. Postingannya di marketplace mereka bisa klaim kecepatan baca tulisnya itu tinggi. Hasilnya, kecepatan baca tulisnya cuma di sekitar 20 mega per second. Salah satu bukti bohongnya sudah ketahuan. Dari apa yang mereka jual itu sudah sesuai. Mohon maaf nih, ini jualan SSD atau flash disk ya? Untuk memperjelas visual, kita coba transfer dengan data yang berukuran besar. 5 minutes later. Dan memang terbukti kecepatan transfernya cukup stabil. Stabil lambatnya maksudnya. Hanya sekitar 20 MB per second. Sama ya, jadi terbukti sama ya dengan hasil pengujian tes kita tadi. Ini diklaimnya sekelas SSD loh. Jelas gak masuk akal lah. Apalagi untuk ukuran sebesar 29 terabyte. Tidak sesuai dengan klaim kapasitas besar yang dijanjikan. Kalau SSD asli dengan kapasitas besar, performanya harusnya lebih cepat dan stabil, bukan lambat. Tolong! Ini berasa kayak beli flash disk gak sih? Kita lakukan tes ke dalam pengetesan benchmark lainnya. Kalau tes ini kemungkinan besar kita bisa mendeteksi apakah SSD ini baru atau SSD ini bekas atau gimana. Pasti akan terdeteksi. A few moments later. Kita dapatkan hasilnya tidak ada hasil maksudku. Data seberapa baru SSD ini tidak muncul, tidak terdeteksi. Bahkan drive-nya aja ini hanya tercantum 4 storage yang ada di dalam PC-ku. SSD yang 29 tera itu tidak tercantum. Tambahan kebohongan lagi yang bisa kita ungkap. Ya jelas orang biasa nggak akan bisa tahu. Kasian banget nih yang beli ya, kasian banget. Yuk sellernya tobat ya, sellernya tobat. Tolol banget. Kita akan coba lakukan tes dengan HD Sentinel. Lewat aplikasi HD Sentinel kita bisa cek memang tercantum di 29.000 giga. Jadi bahasa bayinya itu 29 tera. Tapi kenapa ya tidak muncul performance, tidak muncul health-nya? Why? Jadi sangat berbeda banget ya jika dibandingkan dengan storage yang lain. Kalau kita klik setiap detailnya dari storage akan transparan muncul. Ini kenapa? Kok bisa gitu loh teknologi ini memanipulasi hal seperti ini? Sekali lagi sellernya tobat. Kita akan lanjut ke pengetesan berikutnya ya. Sebelumnya terima kasih buat Suhu Kioskom. Kemarin pas tengah-tengah bikin video ini tiba-tiba postingan Kioskom juga membahasnya hal yang sama. Kioskom membahas tentang flash disk. Flash disk juga, scam juga. Jadi aku tahu aplikasi ini dari Kioskom. Terima kasih Suhu. Kita akan cek SSD ini lewat aplikasi yang direkomendasikan oleh Kioskom. Dari aplikasi ini kita bisa cek drive yang valid bisa dipakai itu berapa. Berapa giga, berapa tera, atau cuma berapa MB? Saya coba tes ya. Wah, 31 tera cuma bisa dipakai 4 kilobyte. Wah. Kalian masih percaya nggak ini? Keterlaluan sih ini sellernya, keterlaluan. Janganlah. Jangan bohongin orang yang nggak ngerti teknologi. Aduh, kasihan banget. Tobat seller tobat ya, tobat. What? Kita tiba di pengecekan yang terakhir. Kita akan cari tahu nih chipsetnya dan sebagainya. Ada beberapa data yang bisa collect. Salah satunya adalah controller vendor dan controller part number. Dari vendor dan part number ini bisa terdeteksi controller ini dari mana, bahannya ini dari apa aja. Oke, kita mendapatkan data controller vendornya dari Chief Bank
Lalu kita mendapatkan controller part numbernya di CBM2199S. Kita akan cek dan kita akan cari tahu. Chips Bank ini adalah vendor dari Rusia. Jadi vendor ini memproduksi controller untuk perangkat penyimpanan flash. Tapi controller ini banyak digunakan untuk flash drive USB dengan berbagai tipe dan kapasitas. Jelas ya, ini adalah tipe flash disk yang dimodifikasi. Bukan SSD. Ketahuan bohongnya lagi nih. Lanjut ya. Lalu untuk controller part number, kalau kita cari tahu controller part numbernya ini adalah salah satu mode controller dari Chips Bank juga yang digunakan terutama untuk penyimpanan USB flash drive, bukan SSD. Flash disk, bukan SSD. Bahkan di beberapa forum juga ditemukan banyak kasus seperti ini ya. Mereka mendapati sebuah storage yang palsu dan mereka juga melakukan hal sama seperti yang kita lakukan, sama Kioskom lakukan. Kita yang paham teknologi harusnya memberikan edukasi ya, biar kalian-kalian itu nggak kena tipu. Kasihan, duit kecil tapi kalau dikumpulin juga lumayan banyak. Bertobatlah. Wah, si Kuit yang sirem. Kita akan lakukan tes pengujian. Nah, pengujian ini adalah kita akan pastikan file-file yang kita copy apakah bisa diputar atau enggak, apakah bisa dipakai apa enggak. Nah, di sini kita bisa cek adalah sudah masuk di sekitar 230 giga ya. Kita akan coba cek apakah bisa dipakai. Nah, ini adalah video pendek, ini adalah video panjang ya, video pendek, video panjang, dan ini adalah beberapa folder yang sudah kita ekstrak. Kita coba cek. Kita akan tes dulu ke video pendek. Kita coba lagi ya. Nah, untuk video pendek bisa diputar ya. Lalu kita akan coba untuk video panjang. Video panjang juga bisa, tapi nggak tahu nih. Bisa ini. Nah, ini serunya nih. Moment of truth-nya. Kita akan coba untuk ekstrak file-file besar apakah bisa dipakai apa enggak. Yang ini kita coba tes adalah 56 giga. Coba kita open. Hahaha. Korup tidak bisa dibuka ya. Kita akan coba paksa dengan open with R. Korup lagi. Yang lain coba. Enggak bisa. Error, tidak bisa dipakai. Wow. Lalu kita coba lagi. Nah, ya. Jadi nggak bisa dipakai. Yang sudah membeli pasti akan tertipu. Jancuk. Dengan kondisi begini sudah tidak perlu lagi kita akan membahas namanya firmware atau fitur keamanan. Sellernya aja jual barang yang nggak jelas, tidak transparan. Hal after sales kayak gini mustahil untuk diharapkan. Bang! Kita akan lanjut coba mampir ke tokonya. Tokonya sudah star seller, bray. Ngeri. 4 terabyte cuma 72.000. 60 orang memberikan bintang 5. Kita coba cek komen yang memberikan bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Ayo aja gue mah. Terus kamu lihat sendiri aja deh. Buat kalian nih yang kenal sama orang dalam Shopee, bolehlah dilakukan investigasi. Kasihan orang-orang yang ketipu, orang-orang yang nggak tahu teknologi gimana cara ceknya, pasti akan ketipu. Kok bisa ya jadi star seller gitu loh. Sempak kuda. Tapi kembali lagi tidak disarankan untuk membeli. Tolong bantu report ke orang dalamnya Shopee supaya bisa ditindak. Jadi jelas ya, dari semua temuan ini jelas banget bahwa SSD 31 TB ini sangat palsu. Kemungkinan besar adalah produk penipuan. Jadi jangan mudah nih tergiur dengan kapasitas besar tapi murah. Karena bisa jadi kamu malah mendapatkan produk yang tidak sesuai harapan. Tuh, sellernya ya gimana nih? Jangan bilang kita mematikan usaha orang. Mereka ini berbohong sama kalian. Emang iya kalian mau dibohongi? Pentil naga. Buat tokonya, sekali lagi bertobatlah. Berapa banyak uang yang kalian dapatkan dari hasil nipu? Nipu orang-orang yang nggak ngerti gimana cara ceknya. Sempak kuda.
Sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, boleh banget kalian like, share, dan subscribe. Atau boleh kirim ke teman-teman kalian supaya teman kalian nggak kena tipu. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau pertanyaan sekitar seperti ini, boleh banget share di kolom komentar ya. Mantap! Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Suki and hasta la vista.